Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Bilki Sabila dalam program Kominfo Newsroom. Pemirsa, inilah Kominfo Newsroom selengkapnya. Pemirsa, jelang konferensi tingkat tinggi ASEAN ke-42 yang digelar pada 10 hingga 11 Mei 2023 di Labuan Bajo, sebanyak 8 pertemuan akan digelar dengan 7 pertemuan dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam konferensi persnya menjelaskan, pada kegiatan puncak konferensi tingkat tinggi ke-42 ASEAN di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, pada 10 hingga 11 Mei 2023, disusun dalam format pleno dan retreat. Dalam penyelenggaraannya, pertemuan pimpinan negara-negara ASEAN juga akan digelar sebanyak 8 pertemuan, dengan 7 dari agenda tersebut dipimpin oleh Presiden Joko Widodo dan 1 agenda lainnya dipimpin oleh Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. 7 agenda yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo meliputi pertemuan dengan parlemen, pertemuan dengan pemuda, pertemuan dengan pebisnis, pertemuan dengan High Level Task Force yang akan mempersiapkan visi ASEAN 2045 dan IMTGT Summit, yakni pertemuan Indonesia, Malaysia, Thailand, Growth Triangle. Sementara pertemuan BIMP-EAGA Summit, yakni pertemuan Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Filipina dalam East Asian Growth Area dipimpin oleh Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Pada kesempatan yang sama, Menlu Retno juga menyampaikan bahwa Indonesia terus berupaya untuk memperkuat posisi ASEAN sebagai pusat pertumbuhan di dunia, salah satunya dengan memprioritaskan pembahasan kesehatan melalui One Health Initiative guna memperkokoh kerjasama dan kesehatan di kawasan. Keketuaan Indonesia temanya ASEAN Matters Epicentrum of Growth. Untuk yang 42 ini, konsentrasinya di ASEAN Matters dan Epicentrum of Growth. Di ASEAN Matters itu dokumennya terkait bagaimana upaya ASEAN untuk meningkatkan, memperkuat diri sehingga mampu menghadapi tantangan ke depan. Epicentrum of Growth terkait dengan resiliensi ekonomi ASEAN. Maka di situ ada pembentukan atau pengembangan ekosistem untuk EV, kemudian ada penggunaan transaksi dengan menggunakan local currency dan sebagainya. Intinya adalah memperkuat resiliensi ekonomi sehingga ASEAN dapat menjadi epicentrum of growth. Kita ke informasi berikutnya pemirsa. BPOM menyatakan produk mie instan asal Indonesia, Indomie rasa ayam spesial, aman untuk dikonsumsi, walau sempat mendapat larangan oleh otoritas kesehatan Taiwan. Pelarangan disebabkan adanya perbedaan hitungan kadar residu pada bumbu mie instan. Badan Pengawas Obat dan Makanan memastikan mie instan merek Indomie rasa ayam spesial produksi PT Indofood CBP Sukses Makmur aman untuk dikonsumsi masyarakat Indonesia. Mengutip dari press release BPOM menjelaskan penarikan varian rasa tersebut di Taiwan disebabkan adanya perbedaan standar residu pestisida etilen oksida dalam produk makanan antara Taiwan dan Indonesia. Otoritas Kesehatan Taiwan tidak memperbolehkan kandungan ETO pada pangan, sementara di Indonesia masih diperbolehkan. Kota Taipei yang melaporkan keberadaan ETO pada bumbu produk Indomie rasa ayam spesial sebesar 0,187 mg per kilogram. Dan metode analisis yang digunakan oleh BPOM Taiwan adalah metode penentuan 2 Corolla etanol yang hasil ujiannya dikonversi sebagai ETO. Oleh karenanya, kadar ETO 0,187 tersebut setara dengan kadar 2 CE atau 0,34 ppm. Sementara di Indonesia, batas maksimal residu sebesar 2 CE atau 85 ppm. Nilai ini didasarkan pada keputusan Kepala BPOM RI nomor 229 tahun 2022 tentang pedoman mitigasi risiko kesehatan senyawa etilen oksida. Sebagian langkah antisipasi dan perlindungan kesehatan bagi masyarakat dan mencegah terjadinya temuan berulang terhadap produk sejenis, BPOM melakukan sejumlah upaya seperti menerbitkan pedoman mitigasi risiko kesehatan senyawa etilen oksida untuk melindungi masyarakat dan menjadi acuan bagi pelaku usaha dan sosialisasi kepada pelaku usaha dan eksportir produk pangan.
Sementara itu, BPOM juga masih meminta pelaku usaha termasuk PT Indofood CBP Sukses Makmur untuk melakukan mitigasi seperti menjaga keamanan mutu gizi produk pangan yang diekspor telah memenuhi syarat negara tujuan dan melakukan pengujian residu ETO di laboratorium terakreditasi untuk produk ekspor. Presiden Turki Erdogan memberikan penghargaan kepada pemerintah Indonesia atas misi kemanusiaan gempa Turki. Penghargaan diberikan oleh Presiden Turki dalam sebuah acara resmi The State Superior Sacrifice Medal Awards Ceremony. Pemerintah Indonesia menerima penghargaan dari pemerintah Turki atas misi kemanusiaan dan bantuan yang diberikan usai gempa bumi yang mengguncang Turki Selatan hingga ke Suriah dan sejumlah negara lainnya. Presiden Recep Tayyip Erdogan menyerahkan langsung penghargaan ini dalam acara resmi The State Superior Sacrifice Medal Award Ceremony yang dihadiri oleh 90 perwakilan asing di Turki dan stakeholders terkait pada 24 hingga 25 April. Dalam keterangan tertulis KBRI Ankara, penghargaan Order of Superior Sacrifice Medal yang diberikan kepada pemerintah Indonesia merupakan penghargaan tertinggi yang diberikan oleh pemerintah Turki atas jasa penyelamatan pada saat bencana alam. Hadir mewakili pemerintah Indonesia pada kesempatan tersebut adalah staf khusus BNPB, Kepala Operasi Misi Kemanusiaan Indonesia di Turki, Brigjen TNI Lukman Syah, serta Minister Kanselir KBRI Ankara Yudi Ardian mewakili Duta Besar Republik Indonesia untuk Turki, lalu Muhammad Iqbal. Acara yang berlangsung di Bestepe National Congress and Culture Center, Ankara tersebut diawali dengan pidato dari Presiden Erdogan yang menyampaikan apresiasi kepada tim SAR dan misi manusia dan misi kemanusiaan asing yang telah membantu pasca gempa bumi di Turki. Presiden Erdogan juga mengapresiasi ketulusan tim SAR dan misi kemanusiaan asing yang telah berkorban dan terus mendukung Turki di masa-masa sulit pasca gempa. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami dalam Kominfo Newsroom.